sia-sia. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi yang kudus dan menyelamatkan ini dengan nada pembuka. Kita percaya Yesus bukan karena dia membuat mujizat, tetapi kita percaya dia karena dia bangkit. Dan itulah inti iman kepercayaan kita. Dan itulah juga yang melandasi segala pergerakan dan segala perjalanan hidup kita manusia. Sejak Yesus hidup, berkarya, berbuat baik, wafat, kemudian dia bangkit. Itulah iman yang harus kita rayakan, dan hari ini sejak tadi malam kita mesti merayakan dengan bangga dan penuh syukur bahwa Tuhan itu mencintai kita manusia, dan karena itu Yesus harus berkorban supaya kita boleh selamat, dan karena itu dia bangkit. Itulah yang kita rayakan, yang kita doakan dalam perayaan ini. Berdoa semoga kebangkitan Tuhan itu juga menggerakkan kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam tugas, dan dalam kewajiban harian kita. Kita berdoa semoga Tuhan menggerakkan dan kita bangkit dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati untuk berdoa dengan menyatakan tobat dan sesal kita. Kita berdoa bersama, saya
Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Galilea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dia. Setelah ia bangkit di antara para mati, dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesus yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan.
artificial intelligence. Artinya kemampuan yang artifisial atau kemampuan yang setara dengan otak manusia tetapi buatan manusia, sehingga lalu dia bisa tahu banyak hal seperti kita manusia sudah tahu banyak hal. Itu ilmu baru. Kita tidak tahu setan dari dunia mana ini, tetapi itu ilmu baru. Dan ilmu baru ini sekarang sementara ramai digunakan. Karena itu baru itu kadang-kadang adalah orang yang tidak cinta. Jangan tetap percaya bahwa langit itu diciptakan oleh manusia. Barangkali saya yang dibuat manusia, tetapi langit itu dinyanyikan oleh barang ini, setan ini. Artificial intelligence. Sehingga tidak mampu mengatakan dan memeriksa apapun yang terjadi dalam hidup ini, dan kita tanya dia, kira-kira barang ini apa? Dia beritahukan kepada kita. Jadi dia ilmu dunia modern akhir-akhir ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya ingin mengatakan ini duluan untuk memberitahukan satu hal kepada kita yang Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya. Dari kisah Injil ini ada beberapa hal yang barangkali menjadi permenungan kita untuk mengatakan dengan benar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dalam Injil dikatakan pertama, kubur sudah kosong. Satu. Yang kedua, kain peluh, itu kain yang diikat di kepala orang yang mati sudah meninggal, atau kain itu biasa ditaruh juga dipakai oleh orang-orang. Kain yang meninggal waktu yang hidup itu diikat di kepala, namanya kain peluh. Itu dalam Injil ditulis sudah tergulung, dia tinggal di tempat lain dan sudah tergulung. Sedangkan kain kapan itu tidak terletak, tidak dekat di sini. Kain kapan sudah terbiar saja begitu. Tetapi yang paling penting ialah kain peluh itu sudah tergulung dengan baik. Dan peristiwa kebangkitan itu disaksikan pertama-tama oleh wanita-wanita. Dan wanita-wanita itu memberitakan kepada murid-murid Yesus. Mereka tidak beritakan kepada orang lain. Mereka beritakan kepada murid-murid Yesus yang tinggal sebelahnya. Sudah selesai dan tinggal sebelah itu mereka datang lihat kubur kosong. Mereka pergi beritahukan kepada murid-murid sebelah itu, dan ternyata dari sebelah itu cuma 2 orang yang kemudian bilang berasa penting, lebih baik kita tinggi di kubur. Dan mereka pergi ke sana. Murid yang tua itu namanya Petrus, yang muda Yohanes. Dan Petrus ini sudah besar lagi, tidak kuat, dia terlambat dan berlangsung keluar. Yohanes sampai ke kubur, dia lihat ke bawah, ternyata kuburnya kosong, kain kapan terletak di tempat lain, kain peluh itu sudah ada tergulung dengan rapnya dan baik. Bapak Ibu, hal penting lain ialah tentang kain kapan. Kain kapan ini adalah kain yang dipakai oleh orang Yahudi untuk membungkus mayat, untuk membungkus jenazah. Saudara-saudara kita yang Islam akan orang miskin, orang mati, mereka dapat mengapas dengan kain kapan. Yesus pun demikian, itu tradisi orang Yahudi. Dan karena Yesus mati, mereka mengamankan dengan kain kapan untuk menunjukkan dia sebagai jenazah yang dikuburkan. Dan ternyata kain kapan itu hilang, tidak ada lagi. Yesus tidak ada, yang ada itu kain kubur kepala atau kain kubur. Kain kapan ini menurut tradisi dan menurut keadaan yang ada saat ini ada di satu kota di Italia yang namanya Turin. Jadi Bapak Ibu besok-besok kalau ada kesempatan orang di Italia, cari kota Turin dan cari satu gereja
artificial intelligence itu juga memeriksa dan membuktikan bahwa memang itu benar. Yesus wajahnya itu benar. Dan kemudian berkata, semua ilmu pengetahuan membuktikan dengan benar. Semua ilmu pengetahuan sejarah membuktikan dengan benar bahwa Yesus disalibkan, dia mati, tetapi dia bangkit. Sejarah membuktikan dengan sangat baik dan benar. Sejarah juga membuktikan dengan baik dan ilmu pengetahuan membuktikan dengan baik bahwa kain kafan itu hilang dan Yesus tidak ada lagi di kubur. Yang tinggal ialah kain tubuh kepala. Orang Yahudi punya tradisi kain tubuh kepala ini dipakai kalau orang tidur di rumah-rumah, dan kalau dia bangun dia lipat itu kain tudung itu memberi kode kepada tuan rumah bahwa saya sudah pergi. Buktinya saya lipat kain tudung kepala ini atau kain tudung itu rapi tinggal di tempat ini, sedangkan kain kapan itu tidak ada. Sehingga itu satu tanda yang menunjukkan berdasarkan tradisi orang Yahudi bahwa kain tudung itu adalah kain yang biasa dipakai di kepala untuk ikat kepala. Dan Yesus memakai itu. Tetapi ketika Yesus bangkit, kain itu tidak tergeletak begitu saja, tetapi sudah dilipat dengan rapi dan ditaruh di tempat itu. Dan itu sebuah tanda yang menunjukkan atau memberikan kepada orang lain bahwa Yesus telah pergi karena dia sudah merapikan tempat tidur. Tempat tidur rapi berarti orang yang pergi. Kalau tempat tidur tidak dirapikan, itu tanda bahwa orang yang tidur di situ masih tetap nanti datang. Karena itu kita dalam hidup sehari-hari kalau bangun pagi, tempat tidur dirapikan untuk menandakan bahwa pagi ini nanti saya bekerja sibuk-sibuk sampai sore malam baru datang tidur lagi. Karena itu dirapikan. Tetapi kalau tidak dirapikan, berarti saya bangun pagi minum habis itu tidur lagi. Karena itu tidak perlu dirapikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tanda-tanda lahiriah ini mau menunjukkan kepada kita satu hal penting, ialah bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tetapi apakah tanda-tanda lahiriah itu sudah cukup? Ternyata belum. Para murid yang kemudian menyaksikan dengan benar-benar tepat dan baik ialah bahwa ketika Tuhan Yesus mati, bergantung di sana, mati kubur di dalam kubur Yusuf Arimatea, dan kemudian dia bangkit. Tetapi sesudah kebangkitan dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri dan menampakkan diri pertama-tama kepada para murid. Dia datang dan dia menunjukkan dengan jelas kepada para murid. Penampakan adalah tanda yang sangat jelas untuk mengatakan bahwa Tuhan bangkit. Dan sejak itu orang Kristen percaya teguh kepada kebangkitan Tuhan, dan itu menjadi iman yang kita pegang dari 2000 tahun lalu sampai saat ini. Dan iman kepercayaan ini dijaga, dipelihara, dan diteruskan terus-menerus dari para rasul kepada para uskup, dan para uskup meneruskan kepada para imam meneruskan kepada guru agama, katekis guru agama, katekis meneruskan kepada keluarga, bapak keluarga, meneruskan kepada anak-anak. Karena itu kita merayakan Paskah, sebenarnya kita merayakan peristiwa Yesus yang menunjukkan diri. Ketika dia masih hidup, sesudah dia mati, dia bangkit dan ingin memberitahukan kepada kita, saya bangkit sehingga itu Roh Kudus dan jelas terhadap dunia ini. Saya sudah kalahkan setan. Bahwa nanti setan datang lagi gabung kamu, tetapi saya sudah kalahkan dia. Berjuang dan hiduplah dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, kita merayakan Paskah selalu berpikir dan merenung. Paskah atau kebangkitan Tuhan itu kita berdoa supaya kita juga keluar dari penderitaan, keluar dari kesulitan, keluar dari permasalahan, keluar dari hidup model yang lama kepada hidup model yang baru yang dikehendaki Tuhan. Itulah arti Paskah bagi kita. Kita berdoa semoga hari ini menjadi hari
Kita berdiri meneguhkan keyakinan iman kepercayaan kita itu dengan mengatakan iman kita kepada Tuhan. Credo in unum Deum. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau
Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan di segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon. Umat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melanjutkan perayaan kita ini dengan bersih. Awas
tanamkanlah dalam hati kami bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati hanya dapat ditebus dengan sengsara dan wafat Yesus yang telah bangkit jaya. Atas jasanya kami mengucap syukur kepada ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layakkah Allah sepantasnya, ya Bapa yang terlepas. Kami memuji Dikau setiap waktu, beristimewa pada saat ini. Pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Ia anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian kami, dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Sedonotra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam perayaan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Sang Yusuf lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Presentis saludaribus boniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Sancti
Yesus Kristi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita mengucapkan salam damai sama Paskah untuk saudara-saudara kita yang berada bersama. Salam
Tuhan, marilah bersyukur puji bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, marilah bersyukur puji bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, madakanlah bersyukur puji bagi Tuhan. Luhurkan nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji nama
stasi. Itu kayak rusak aja. Mari kita mengakhiri perayaan kita juga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau berada di tengah-tengah kami berkat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan memenuhi kami dengan sukacita benar. Jagalah waktu dalam penuh perdamaian yang disambutkan oleh Putra-Mu yang bangkit. Jadikanlah kami saksi-saksi kehadiran-Mu yang tetap sebagai Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk jika mendengarkan. Kami atas nama Dewan Pastoral Stasi dan seluruh umat menyampaikan limpah terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi Kudus pada Hari Raya Paskah di hari ini. Kita berdoa secara pribadi, kelompok, kategorial, dan seluruh umat. Kita mengaturkan doa kepada Bapak Pastor Paroki kita, kiranya tetap sehat dan tetap kuat dalam menjalankan tugas penggembalaan bagi umat di paroki ini, teristimewa umat di Stasi Letuan. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada suster yang sudah beberapa hari ini, terlebih khusus di Trihari Suci ini, sudah bersama-sama dengan kami umat Letuan dalam pelayanan umum. Sekali lagi terima kasih suster atas pelayanan dan kesetiaan bagi kami umat Stasi. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada para petugas liturgis, para lektor, lektris, pemazmur, pembawa doa umat, pembawa terian persembahan, dan juga kepada kor penggerak orang muda Katolik Stasi Santa Agnes Letuan. Yang sudah dengan penuh energi melantunkan nada dan syair yang begitu meriah dalam memeriahkan dan mendukung perayaan Hari Raya Paskah di tahun ini. Sekali lagi semoga dengan semangat yang luar biasa di Hari Raya Paskah ini membangkitkan semangat para muda Katolik untuk terus berkarya dalam gereja demi pelayanan umat. Terima kasih juga kepada pelatih dan Bung Organis, Bung Edetretop yang juga dengan setia selama proses latihan hingga pada hari ini. Terima kasih yang sama disampaikan kepada pemerintah Uhuy, Dewan Pastoral Stasi yang juga dengan kesetiaan bersama-sama mempersiapkan segala persiapan di Trihari Suci hingga pada hari puncak pada Hari Raya Paskah ini. Dan kepada semua umat Allah yang turut serta aktif dalam perayaan Hari Raya Paskah di hari ini. Informasi liturgis, besok hari pertama dalam waktu Paskah, perayaan Ekaristi akan diinformasikan kemudian untuk perayaan Paskah kedua di esok hari. Dan sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan atas nama Dewan Pastoral Stasi kami menyampaikan selamat Hari Raya Paskah kepada Bapak Pastor Paroki dan kepada Ibu Suster dan juga kepada kita sekalian. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pastor. Dalam pemberitahuan pertemuan
sudah dalam merencanakan persiapan untuk membentuk kelompok kaum bapak Katolik di paroki kita. Mereka sudah berproses lama dan berniat merencanakan untuk pelantikannya hari ini, tetapi karena berbagai macam kesibukan dan persiapannya belum matang sehingga mereka akan diburu dilantik. Dan sesudah konsultasi dengan ketua dewan, direncanakan untuk tanggal 27 April nanti mereka akan dilantik sebagai kelompok bapak dengan segala urusnya dan segala rencananya. Kemarin mereka sudah mengadakan refleksi pendampingan untuk persiapan pelantikan, tetapi refleksi dalam rangka juga mereka tadi malam bernyanyi, sehingga lalu mereka perlu sedikit berefleksi atau berrenung, dan itu telah dilaksanakan. Karena itu tanggal 27 nanti mereka akan dilantik sebagai kelompok bapak Katolik resmi di paroki ini. Itu barangkali berita yang bisa disampaikan. Tambahan berita lain ialah besok hari Senin Oktav Pasca ada kesempatan untuk penerimaan sambut komuni untuk orang sakit. Nanti sebentar akan diumumkan yang terdapat disesuaikan juga dengan jadwal misalnya. Barangkali itu dua hal penting lain. Terakhir, kepada semua umat kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita boleh merayakan Paskah tahun ini dengan segala kebaikan, segala berkat dan perlakuan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas selamat kebangkitannya. Semoga kebangkitan Tuhan dan perayaan ini juga menggugah hati kita supaya kita tetap bangkit terus dalam seluruh pekerjaan yang kita selamat merayakan Paskah. Semoga Tuhan adil untuk menguatkan dan menyelamatkan. Mari kita mengakhiri perayaan kita ini dengan Tuhan bersama. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini kita memperingati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dengan dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru pada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan doa. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati yang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan
kita hari ini sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat masuk. Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah mengikuti dan menonton channel YouTube Let Fun Paradise dari hari Minggu Palma, dari hari suci, dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan juga pada Hari Raya Paskah pada hari ini. Semoga rahmat Tuhan selalu menolong Bapak, Ibu, adik-adik, dan semua penonton di mana saja berada pada saat ini.